Dulu saya pernah itu disamperin 3 orang tukang pukul ke kantor. Iya. Waktu itu saya bikin liputan tentang oli. Itu tapi saya penelitian, saya benar-benar ada fotonya, ada buktinya. Saya ke lab, apa segala macam, itu komplit. Terus kayaknya dia nggak suka datang. Pada saat itu saya dikasih tahu, Riz, jangan ke bawah karena tukang warungnya itu kan karena langganan kan. Iya. Ini ada orang gede-gede nih, kayak tukang pukul nyariin lo. Akio Toyoda. Orang nomor satunya Toyota. Tiba-tiba ada orang tegap gitu nyenggol. Wah, pas mau maju langsung badan tuh digini, pak. Kuat banget. Nah, dia pakai jas, dia begini jasnya. Oh, kelihatan identitasnya ya. Dan tatonya udah sampai sini. Berarti dia nggak main-main nih, ya kan? Pas ketahu, waduh, Yakuza nih. Baru mundur. Halo sahabat DP, selamat datang kembali di Insiders, ini siniar Dewan Pers. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, Managing Editor kanal otomotif kompas.com sekaligus pembalap nasional. Ini kita kedatangan Mas Aris Harvenda atau biasanya ngetop dengan sebutan Mas Jambul. Iya. Halo Mas, makasih ya Mas udah datang. Iya, terima kasih. Mas, buat yang nggak tahu, itu Jambul tuh dari mana sih Mas? Ya, karena itu kayaknya semua orang anak-anak otomotif dan mungkin rekan-rekan bahkan kayak brand-brand juga lebih kenalnya Jambul. Mas Jambul gitu ya, Mas Jambul. Itu dari mana sih Mas? Iya, jadi waktu itu pertama kali menginjakan kaki di dunia pers itu ada persamaan nama. Jadi di kantor itu ada 2 nama Aris. Karena udah ada yang duluan, dia dianggap senior dan nama Aris itu adalah milik dia. Oh, okay. Nah, karena kita anak baru, jadi pemretnya bilang, udah nama lo ganti aja. Karena waktu itu berjambul, dia bilang, udah jambul aja. Dia bilang gitu, sampai sekarang. Dan itu nempel ya? Dan itu nempel. Bahkan benar juga yang Mbak Ira bilang, saya sempat dipermalukan sih. Sama salah satu presiden direktur, salah satu brand gitu. Waktu itu saya menang lomba. Ada 5 gitu, kategori apa. Nah, dia ngasih ini. Kebetulan saya di pojok nih. Si A, si B, si C. Nah, oke, yang keempat adalah diberikan kategori ini juaranya Aris Harvenda. Bapak itu kenal sama saya, kenal. Terus dia ngomongin panitia, mana Aris Harvenda tuh mana? Karena saking nggak ngetopnya nama Aris Harvenda ya. Terus disampaikan, ini Pak, Aris Harvenda. Itu mic masih nempel. Wah, ngaku-ngaku orang namanya ini Jambul bukan Aris Harvenda, siapa nih ngaku-ngaku, dia bilang gitu kan. Dan itu suaranya pada saat itu lagi pameran nasional. Masih zaman IMS dulu. Iya. Itu semua orang kan denger ya Mbak ya. Aduh, saya diem. Kamu mau lihat KTP saya enggak? Dia bilang gitu. Itu saking ininya karena dia taunya cuma Jambul wawancara. Ya, Bul sini Bul gitu. Dia nggak tahu, setelah itu baru tahu nama saya tuh Aris. Dan itu saya udah sekitar 3 tahunan lah kenal beliau gitu. Ampun itu. Ya begitulah Mbak. Mas Aris, tadi kan cerita nama Jambul gara-gara pertama kali jadi wartawan ya. Nah itu memang jadi wartawan apa ya, kayak cita-cita atau dari dulu tuh kan ada tuh orang pengen jadi wartawan karena kayaknya asik gitu. Kalau Mas Aris tuh kayak gitu nggak sih Mas? Enggak, sebenarnya kan ya dari awal nggak ada nyambung-nyambungnya wartawan. Saya nggak bisa nulis apapun, bahkan kuliah saya tuh teknik informatika. Oke. Lulus dari situ saya main bengkel. Nah mungkin masih ada hubungannya lah. Tapi itu hanya untuk otomotif doang. Iya. Saya ngebengkel pada saat itu ada krisis ekonomi. Saya akhirnya nggak bisa lagi ngelanjutin bengkel itu. Terus saya mikir, kebetulan dulu saya juga doyan motorsport kan. Dulu saya ikut rally sama balap. Sering diwawancara, kok kayaknya enak ya jadi wartawan ya. Jadi kenal dunia jurnalistik justru gara-gara diwawancara itu ya. Motorsport. Saya jadi narasumber waktu itu. Oke. Kok kayaknya enak juga ya jalan-jalan, gini. Oh iya, terus saya tanya ke temen, lu jadi wartawan ya? Majalah lu, media lu terima wartawan baru nggak? Lu emang lu bisa nulis? Gue bilang, bisa.
yang penting diajarin. Tapi dia tahu pengetahuan dan dia pernah wawancara saya waktu itu. Dan dia tahu ibaratnya pengetahuan saya di bidang otomotif tuh oke gitu kan. Tinggal moles ya udah. Terus dites. Waktu itu pertama kali di majalah tertua di Indonesia mobil motor miliknya Bapak Mario Alisabana kan. Sampai beliau yang ngetes. Oh, turun langsung ya? Turun langsung. Dia pengen tahu seberapa otomotif kamu lah ibaratnya. Ya kan apalagi kan dengan referensi, ternyata bekas pembalap nih. Iya, gitu kan. jadi pertanyaannya ya lumayan sulit. Ya udah, tinggal PR saya bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Udah, dalam benak saya tuh nggak ada akan jadi wartawan. Yang saya pengenin dulu pilot sebenarnya kan. Ya cita-cita anak kecil ya. Sampai besar pun pilot. Pilot, dokter ya. Ya udah. Sama teknik sipil. Oh iya. Apa teknik sipil? Apa kerjanya juga nggak tahu. Maksudnya teknik sipil gitu. Ini juga wartawan. Akhirnya pada saat pertama kali saya jadi wartawan itu orang yang pertama tidak setuju malah ibu. Ya kenapa emang ya Mas? Jadi pada saat itu mereka melihat di televisi wartawan tuh yang gusel-guselan, wawancara, rusuh gitu ya. Terus masih yang zamannya infotainment pertama kali baru ini ngejar-ngejar orang. Kabar-kabari ya. Ya, kabar-kabari, check and recheck bener, kayak gitu-gitu. Udah tuh, Mas, kamu yakin mau jadi wartawan? Iya, nanti kamu kerjanya kayak begitu loh, gini. Enggak mah, ini kita beda. Begini dijelasin apa segala macam. Bahkan bukan larangan, penolakan kedua itu datang dari orang tua cewek saya pada saat itu belum nikah kan. Mau jadi apa kamu, punya pacar wartawan, dulu ngebengkel sekarang wartawan gini. Kayak madesu banget ya. Iya. Terus saya buktiin akhirnya. Saya bilang wartawan tidak sebegitu rendahnya. Saya bilang. Saya yang akhirnya juga ngomong wartawan kadang-kadang, nah ini saya juga ingin memperbaiki citra wartawan. Iya. Kadang-kadang kan kalau liputan pakai kaos lusuh atau apa. Iya benar. Nah saya bilang, udah kalau saya keluar itu bagaimana penampilan saya itu kan menunjukkan siapa saya. Betul. Kan? Akhirnya ya at least saya pakai polo shirt, pakai rapi apa segala. Kecuali kalau memang yang harus kaos yang kayak waktu itu off-road atau apa yang memang sana. Tapi kalau ketemu orang untuk wawancara, apalagi orang terkenal, ya saya harus menyesuaikan tampilannya sama dengan mereka gitu kan. Menghormati juga ya. Iya, menghormati juga. Dan saya buktikan tahun berikutnya saya dapat undangan ke luar negeri. Baru deh. Kamu kemana ke sini? Terus ditanyain juga, Aris kemana kok nggak main ke sini? Aris lagi tugas ke luar negeri gini. Udah mulai tuh. Jadi ya udahlah. Terus juga ya orang tua ngelihat anaknya tidak kekurangan, cukup lah buat dia gitu kan. Ya udah, makanya saya bilang wartawan satu pekerjaan yang cukup menjanjikan lah. Kalau memang kita benar-benar bisa bisa menikmati, bisa mencari nilai-nilai positif di sana. Kita bisa berkarir juga. Ya walaupun tidak akan yang tinggi banget. Iya, nggak bakal kayak raya banget gitu kayak ya. Raya banget, kecuali memang dia punya tekad atau punya keinginan untuk membangun sebuah media. Berarti sekarang udah berapa tahun Mas jadi wartawan? Berarti dari 2004 sampai itu sekarang 2023 ya. Udah 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun lama juga ya. Lama juga ya. Lama juga ya. Iya. Dari apa tadi? Dari jambulnya masih di jambulnya tadi saya di depan. Di depan. Kalau bahasa anak otomotif tuh spoiler. Iya. Spoiler kan di depan. Sekarang deflekta. Mungkin entah 10 tahun lagi jadi GT Wing nih. Dari belakang ya. Jadi penangkal angin downforce ya kan. Nah itu Mas berarti dari udah 19 tahun jadi wartawan itu di otomotif terus berarti ya? Iya di otomotif terus dan sempat beberapa memang diperbantukan untuk ke beberapa tempat. Karena lain gitu ya? Atau juga otomotif bukan hanya yang liputan mobil-mobil dan mobil. Iya. Kadang-kadang ada unsur kecelakaan kita harus lihat seperti apa. Kayak waktu itu saya ingat banget kasus yang artis yang tabrakan menggunakan Nissan Juke kan waktu itu. Saya turun ke lapangan langsung, saya ngelihat remnya apa segala macam sampai ke tempat pembuangan itu, pembuangan mobilnya.
yang masih ada bekas-bekas darahnya apa segala macam. Ya bukan cuman otomotif yang review yang kayak kelihatan orang. Iya. Saya juga dulu menjalani itu, bahkan pengen tahu lihat orangnya yang kecelakaan. Kita nunggu sampai di aftershock terus kita tanya. Kayak gitu-gitu. Ya kurang lebih mirip-mirip lah. Dan kalau misalnya ada isu nasional biasanya dari kantor tuh bilang, tolong dibantu siapa yang lagi ready. Ya udah kita garap. Oh, tapi itu menarik loh Mas yang tadi kecelakaan ikut lihat juga. Jadi melihat satu kasus dari perspektif otomotif ya. Betul. Jadi macam bukan forensik kedokteran tapi ini forensik otomotif gitu jadinya ya. Itu gimana tuh Mas melihatnya? Apalagi kan memang Mas Aris biasa ngerti mobil, mencoba mobil. Jadi semua pengetahuan itu dituangkan di situ gitu ya Mas. Ya, yang akhirnya saya juga dapat kesempatan waktu itu dipertemukan sama ahli thermal dari Jepang. Pada saat itu dari Nissan-nya saya ngomong kan, memang nih menurut saya ngelihat jejak remnya, kondisinya seperti apa, sepertinya ini tidak mengerem karena baru skidnya itu ada di sini. Jadi seolah-olah orang Nissan-nya waktu itu ngelihat, oh ini anak ngerti nih. Terus kenapa dia bisa pintunya nggak kebuka karena ada gesekan atau apa? Karena saya lihat konstruksinya sendiri. Oh akhirnya saya dapat privilege itu. Ini anak ngerti, bukan sembarangan cari berita. Betul. Dia pengen ngasih tahu sebenarnya korelasinya apa gitu loh. Kenapa pintu tidak bisa terbuka pada saat kecelakaan? Kenapa timbulnya api? Buat saya pada saat itu yang benar-benar menginvestigasi kasus itu supaya orang tuh tahu, mendapatkan informasi bagaimana dia harus benar-benar waspada saat berkendara. Dan kalau menghadapi kecelakaan, itu kemungkinannya akan ada seperti apa. Dan kalau kebakaran tuh seperti apa. Itu penting banget loh Mas. Bener. Akhirnya saya dikasih tahu, itu orang pintar banget Mbak. Dia cuma ngelihat. Ahli thermal itu ya? Ahli thermal. Dia ngelihat. Oke, dari begini dikasih lihat, terus dia lihat mobilnya. Dia balik lagi ke tempat kejadian, dia kasih tahu. Api itu asalnya dari sini. Dia merembet ke sini karena begini. Saya cuma bengong doang. Padahal yang besarnya apinya tuh di sebelah sini. Dia bilang percikan awalnya dari sini. Ini lebih muda, ini lebih tua dibanding yang ini. Yang ini udah aspalnya udah begini nih, sampai di gitu. Oh jadi kelihatan dari jejak aspalnya. Jejak gitu aspalnya ya? Ini masuknya di sini. Apinya udah dari sini nih, begini kasih tahu. Titik panasnya dan ledakan itu timbulnya di sini. Kenapa ini bisa meledak? Karena tetesan yang ada dari sini ke sini. Nah, memang ada bekasnya. Ini dari mana? Terus dia ngelihat mobilnya, dia kasih tahu. Pertama kali itu adalah ini begini. Jadi saya tahu. Oh. Jadi kronologisnya gitu ya. Dan dia cuman nggak nyampe sejam di area itu, tapi dia udah tahu bisa menyimpulkan begini. Tapi belum penyebab kecelakaannya. Dan ketika saya tanya pihak kepolisian, sama tuh hasil analisa saya ya dengan apa yang dulu saya juga pernah ikuti ya balap ya adalah hubungannya kayak gitu. Kalau misalnya ngeremnya telat tuh kayak gimana ya seperti itulah. Jadi emang harus ikut kalau mau benar-benar tahu kejadiannya seperti apa. Karena kan memang orang di kalangan wartawan sendiri ada anggapan kalau wartawan otomotif itu nyaman banget gitu ya. Nge-review mobil, ikut test drive ke kota mana, launching gitu, ikut IMS gitu ya, kayak gitu-gitu pameran kayaknya luar negeri glamor gitu. Padahal ternyata tidak selalu begitu gitu ya Mas ya. Yang dilihat itu hanyalah yang enak. Dulu saya pernah ditugaskan untuk ikut adventure off-road. Saya dicek apakah nih anak tahan banting apa enggak. Iya, buat ngetes ya. Iya, 3 hari saya nggak ketemu dunia luar. Saya cuma ada di hutan. Oh. Dulu saya ikut timnya Om Yuma. Pernah saya makan pop mie. Masak itu air panasnya karena nggak sempat. Iya. Dari radiator. Oh, jadi benar-benar masih panas dari situ ya? Ya cuman radiatornya nggak kayak yang coklat-coklat gitu, karena kan mobilnya mobil off-road gitu kan, yang selalu dilihat. Cuman ya ada coklat dikit lah. Cuman karena panas, beliau meyakinkan suhunya itu 100 derajat, 100 derajat itu bakteri dan lain-lain udah mati. Mendingan lo nyalain. Tapi kalau lo nggak ketelen airnya, ya udah lo bikin mie goreng aja. Udah benar banget masak mie goreng.
Jalan lagi karena nggak ada waktu. Kan kita mengejar, kita bermalam di sini karena tempatnya aman, nggak ada binatang. Iya. Kalau kita sempat masak dulu lah atau apa segala macam, nggak akan keburu. Betul. Terus ya udah off road, terus yang saya bilang liputan sampai kecelakaan apa segala macam. Dan liputan saya ditolak sama narasumber gara-gara disangkain mau minta duit. Oh iya, karena kan image-nya ya image-nya gitu kan. Iya. Wah, nanti ngaku-ngaku wartawan nanti supaya dapat Pak minta uang transport atau apa. Waduh. Iya. Benar-benar saya kesal juga nih. Saya bilang sialan. Gue kerja begini integritas gue jaga banget. Benar. Kok disangkanya begitu. Terus saya udah, nggak apa-apa Pak, saya mau ke sana. Saya mau lihat-lihat aja. Saya nggak minta duit kok. Saya bela-belain beli makanan, martabak gitu, sama minuman yang kayak minuman kardus-kardus gitu. Ini Pak, nih. Terus dia bingung. Saya baru tahu wartawan kesini malah bawa makanan ya. Saya bilang saya mau cari berita, saya bukan mau cari duit. Perusahaan saya yang bayarin saya nggak akan minta dari Bapak atau apa. Dan Bapak nggak usah takut. Bukan berarti kalau udah naik nanti ada sales saya kesini untuk minta iklan. Enggak, saya bilang gitu. Wah, udah sering banget. Bahkan nongkrong gitu saya beliin rokok yang mekanik-mekanik di jalan. Kita ikut nongkrong, ngeliatin yang lagi happening tuh apa kayak gitu-gitu. Nah, itu yang tidak dimiliki, kalau saya bilang nih tidak dimiliki sama teman-teman wartawan yang saat ini. Yang lebih muda ya. Yang lebih muda. Mereka beda generasi kali ya. Beda generasi dan kadang-kadang kita kerasin dikit lembeknya mereka. Daya gedornya kurang. Kita narasumber temuin, saya nungguin dari jam 1 sampai jam 5 sore. Itu pun saya dapat cuma waktu 5 menit untuk janjian besokannya lagi. Dulu belum ada WhatsApp ya? Oh, nggak ada dulu masih SMS. Iya, masih SMS. SMS, habis itu saya juga ngerasain BB. Oh iya, BlackBerry Messenger. SMS tuh dulu. Udah. Nah, kalau sekarang wah bapaknya nggak ada nih, bapaknya meeting, terus apa komplain aja. Kalau dulu kita mana bilang, Pak, Mas, misalnya lapor Mas atau Bang, narasumbernya lagi meeting. Terus bilang, iya, saya gimana? Tungguin sampai dapat. Pokoknya saya nggak mau tahu gimana caranya. Informasi itu, pertanyaan itu saya dapat. Kalau sekarang nggak bisa Mas, ini lagi ini begini. Wah, udah letoy duluan. Iya, keburu. Itu beda banget, Mbak. Beda banget. Nah, makanya saya juga ngelihatnya, waduh, gimana nih teman-teman editor yang di kompas.com juga pusing. Gimana ya? Ya udah kita coba menyelami cara mereka. Kita coba berpikir atau membuat sebuah suasana kerja atau sistem kerja yang kita dapat karya jurnalistiknya tetap, tapi juga sesuai dengan kira-kira gaya hidupnya mereka nih yang anak-anak baru. Iya. Karena rata-rata waktu itu wawancara, oh ya kelahiran berapa gini, hah? Kelahiran tahun 2000 ya. Orang tua kamu umurnya berapa? Hah? Umurnya sama sama saya. Tua gue. Iya. Aduh. Berarti kemarin tuh gue mainnya lama nih. Anak gue nggak segede gini nih sekarang. Dia udah. Lo telat nikah. Iya. Kebanyakan jalan-jalan. Kayak enakan rally. Kayak enakan liputan ya kan. Nah Mas itu tadi kan berarti Mas Aris itu memang jadi wartawan otomotif udah punya bekal banyak ya. Memang kebetulan minat pas gitu. Di otomotif. Jadi tapi emang kalau buat jadi wartawan otomotif itu harus punya interest, punya minat, punya pengetahuan tentang otomotif ya Mas? Atau bisa di learning by doing gitu? Nah, yang sebenarnya yang tadi itu yang penting Mbak. Keinginan. Ketika dia memang mau, apapun juga bisa dilakuin. Keinginan untuk belajar ya? Ya, keinginan untuk belajar. Karena pertama kali saya juga nggak bisa ngetik. Iya. 5W1H itu apa? Ya background apa? Background teknik informatika lagi ya. Iya, teknik informatika. Terus jadi mekanik. Tiba-tiba suruh ngetik. Wawancara pun saya nggak tahu gimana cara wawancara. Akhirnya diajarin, ya bisa. Tinggal masalahnya itu mau atau enggak. Nah, seiring berjalannya waktu, spesialisasi itu akan terlihat. Oke. Tapi sebagai dia jiwa seorang wartawannya itu, ya itu akan bisa akan bisa dipelajari, akan bisa diasah. Nanti tinggal
industri yang dia inginkan atau jenis liputan atau tulisan yang dia inginkan itu seperti apa. Dan di kami pun nggak menutup kemungkinan ketika dia masuknya lewat otomotif. Iya. Tapi kok kayaknya saya lebih interest ke industri ya. Iya. Ya udah masukin ke industri. Oh. Ada kanal ekonomi dan bisnis. Iya. Tidak menutup kemungkinan. Terus tiba-tiba anak ekonomi dan bisnis, saya juga pengen ke otomotif dong. Saya pengen coba ini apa segala. Monggo silahkan. Jadi yang terpenting adalah bagaimana dia bisa belajar menjadi seorang wartawan yang baik dan benar. Kemauan sih. Yang penting itu semua kemauan untuk belajar ya. Iya, kemauan untuk belajar dan bukan cuman mengejar status, kan banyak anak-anak yang sekarang. Iya, benar. Yang penting kerja aja. Yang penting kerja. Mas Haris ini kan tadi sudah 19 tahun jadi wartawan otomotif. Ingat gak sih atau ngitung gak sih udah berapa ratus mobil yang udah dicobain gitu? Ratus atau ribu bahkan ya? Waduh. Kalau mobil yang udah dicoba mungkin ratusan. Yang agak banyak itu yang ternyata saya lihat-lihat dulu. Saya dulu pernah jadi juri modifikasi. Saya hitung-hitung itu hampir 5.800 mobil. Wow, banyak banget. Dari 2005 sampai saya pensiun jadi juri itu 2012. Itu dalam rentang 7 tahun ya? 7 tahun. Itu 5.000 mobil. Saya nilai satu-satu. Kalau review sih ya mungkin nggak terlalu banyak juga model-modelnya kan. Apalagi waktu di mobil motor kebetulan saya jadi kepala bagian road tester kan. Jadi semua mobil yang saya review semuanya, baik mobil baru saya review. Nah, cuman begitu ke kompas.com saya lebih banyak di manajerialnya. Iya. Tapi tetap saya juga ngomong kemampuan jurnalistik saya harus selalu diasah. Ya? Makanya saya masih kadang-kadang orang lu ngapain sih ikut liputan? Jiwa jurnalisnya dan kemampuan kita untuk menulis itu adalah buat saya gift. Itu dan kalau nggak diasah itu akan hilang. Jadi percuma aja yang kemarin-kemarin ini saya belajar, udah sebegitu lamanya. Yang sangat saya inginkan adalah dulu senior saya bilang karya jurnalistik itu bisa dinikmatin atau seorang jurnalis itu sangat senang ketika apa yang dia tulis itu dibaca. Benar. Jadi dia ada orang beli majalah terus baca, terus saya ngintip, tulisan saya dibaca tuh. Iya. Seneng banget kan? Iya, benar. Itu adalah sebuah penghormatan, sebuah apresiasi yang sangat diterima oleh seorang wartawan itu ketika tulisannya dibaca. Benar. Meningkat lagi levelnya ketika saya di kompas.com yang akhirnya saya bisa bilang tulisan saya bisa dengan analisa data dan fakta yang ada itu bisa membuat menggeser kebijakan dari para regulator. Contohnya? Contohnya ya atau enggak gini deh. Waktu itu soal LCGC banget. Iya, waktu awal-awal ya. Awal-awal LCGC. Saya itu coba jelasin dulu LCGC apa? Oh iya, low cost green car. Contohnya kayak mobil apa? Kayak Agya. Ya Ayla, ya pokoknya murah-murah. Nah, saya dulu dapat kesel gitu. Ada salah satu pembesar ATPM, saya bilangnya low cost green car. Mobil murah, ramah lingkungan. Dia nggak mau dibilang murah. Ya saya kan hanya mengartikan aja mobil murah ramah lingkungan. Dari bahasa Inggris ya low cost green car kan? Dia bilang mobil terjangkau ramah lingkungan. Nggak enak didengar. Kepanjangan. Iya kepanjangan. Yang akhirnya itu dipakai kan. Nah udah. Nah soal regulasi itu. Terus kita mau tahu dari mana green car-nya hitungannya. Iya. Parameternya ya. Iya parameternya. Itu juga sedikit berpengaruh. Terus yang masalah perpajakan. Yang para insentif yang kemarin juga. Kan juga banyak kerja-kerja jurnalistik dari teman-teman media yang lain itu bisa mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ataupun regulator. Iya benar. Nah, yang paling seneng adalah kadang-kadang saya suka kilik-kitik Korlantas zaman dulu. Saya waktu itu punya CSR. Saya bilang berhenti di belakang garis putih. Iya. Itu kan kadang-kadang udah garis putih zebra cross pada berhenti di depan segala macam. Iya. Saya akhirnya bikin satu program namanya Gatel. Gerakan Tertib Lalu Lintas. Udah.
kita bikin liputan aja itu terus saja. Kita komplain terus. Pokoknya dinarasikan terus ya. Terus sampai kupingnya waktu itu Kakor Lantasnya tuh panas kupingnya. Wah, kayaknya udah Mas, kita bikin bareng. Akhirnya kita kerja bareng, bikin kayak kampanye berhenti di belakang garis putih. Udah. Nah, ganti Kakor Lantas, kita ganti programnya juga. Pada saat itu trotoar. Saya ingat banget Jenderal Royke nih yang sekarang lagi jalan-jalan naik sepeda luar negeri. Duh, Mas Haris saya dicolek-colekin mulu nih. Iya, Jenderal. Itu trotoar kan punya pejalan kaki. Betul. Oh iya, banyak orang motor naik motor, ya. naik ke situ. Iya, kita tertipin. Jadi apa yang kita tulis yang akhirnya menggerakkan instansi pemerintah atau regulator untuk sama-sama kita bisa memperbaiki apa yang salah, yang kayak gitu. Nah itu kan satu kepuasan tersendiri tuh. Kita tulis terus sampai yang polisi akhirnya ya udah kita bikin penertiban. Terus yang kayak model-model seperti itu deh Mbak. Jadi itu sebuah apresiasi, sebuah penghargaan, bukan hanya kadang-kadang juara menulis. Iya. Nah itu kan biasanya dibuat sama perusahaan juga kan? Iya perusahaannya. Kalau kecapnya banyak boleh lah. Benar. Tapi kan apa yang kita tulis itu akan terasa nikmat atau kita diapresiasi adalah ketika dibaca. Betul. Kalau sekarang lebih banyak kan? Iya. Melihat viewernya berapa nih? Iya kelihatan. 1 juta viewernya. Benar, 1 juta yang baca tulisan gua. Seneng banget. Itu udah lebih dari cukup untuk bahwa karya kita tuh diakui. Gitu. Iya. Apalagi tadi kayak yang tertib lalu lintas dan segala macam itu kan dampaknya langsung ya Mas ya. Iya dampaknya langsung. Kita goro-goro aja terus aja ngomongin itu sampai panas, sampai orang ngeh. Akhirnya ada kebijakan tentang itu. Nah, itulah salah satu bentuk ya seperti cita-citanya Pak Yaakob juga kan. Mendirikan Kompas. Ya udah kita benar-benar menjaga karya-karya jurnalistik itu tuh, Mbak. Itu sih yang penting. Oke. Nah, Mas Haris, ini Mas Haris kan sudah nulis review mobil banyak banget ya. Dan karena memiliki pengetahuan tentang otomotif, jadi nulisnya in-depth gitu. Itu tulisan review kendaraan mobil motor yang baik tuh harusnya seperti apa sih Mas? Iya, kalau misalnya ingin mereview sebenarnya sih mudah aja. Kita memposisikan diri kita sebagai konsumen. Sebenarnya apa yang dibutuhkan? Sebenarnya yang jelas selain seperti kita jadi berperan sebagai konsumen, kita harus membuktikan apa yang jadi klaim si produsennya ya. Nah, waktu itu saya nge-review, dia klaim berapa konsumsi bahan bakar. Ya saya coba tes bahan bakarnya. Kecepatannya saya tes menggunakan alat. Bahan bakarnya itu ada 2, kadang-kadang full to full atau pakai MID. Karena sekarang full to full udah agak sulit karena memang konstruksinya lah yang menyulitkan konstruksinya, sehingga kalau kita melakukan full to full itu antrian pasti akan panjang. Akhirnya kita pakai MID karena sekarang MID itu sudah hampir mirip, sudah hampir mendekati dengan realitanya kalau kita menjalankan pakai full to full. Kita cek kesenyapan kabin. Saya jadi bilang kalau ini senyap, ini berisik, ini apa? Saya nggak cuman karena kuping doang, tapi memang ada alatnya. Oh, jadi memang kalau warna otomotif yang beneran punya alat-alat untuk menunjang review itu ya? Betul. Karena sensitif ya Mbak. Kalau misalnya bilang enak, nggak enak, harus ada patokannya. Benar. Nggak cuma relatif menurut kita doang gitu ya. Betul. Nah kadang-kadang kan juga yang lebih sulit kadang-kadang gini. Saya minggu ini nyobain mobil mewah nih, S-Class atau seri 7. Minggu depan tiba-tiba saya nyobain mobil yang paling murah. Iya, yang paling murah. Itu jedanya, iya. Benar. Akhirnya saya harus cobain dulu naik mobil Avanza atau apa untuk mengembalikan. Jadi apa tuh dikalibrasi? Dikalibrasi. Benar. Kalau enggak, wah habis itu mobil yang murah harga cuma 100 jutaan itu. Itu kan nggak apple to apple soalnya. Iya, jadi harus mengembalikan. Dan peruntukannya seperti apa? Memang ini misalnya mobil sedan. Oke, sedan tuh peruntukannya apa? Yang akan dicek tuh apa? Dan kalau saya tuh biasanya kalau misalnya ngecek bahan bakar, saya akan melakukan pengulangan. Contoh, saya dari satu titik ke titik lain. Itu jaraknya 60 kilo. Membutuhkan waktu 3 jam. Trafficnya di sama. Jadi ketika nanti saya mau komparasi, misalnya
merek A sama merek B sama C. Itu iritan mana? Saya udah langsung bisa bilang. Iritan si A. Si ini begini sekian, ini sekian, ini sekian. Ya kan suasananya beda. No, saya bikin sedekat mungkin. Jaraknya sama, rutenya sama, jamnya pun sama. Jadi saya start jam 5 sampai finish itu jam 8. Dan melewati rute yang sama. Jadi benar-benar alat ukurnya dibikin semirip mungkin gitu ya. Iya. Karena sangat sensitif, itu penjualan mereka ya. Kita juga harus benar-benar sangat hati-hati. Dan kadang-kadang tuh kalau misalnya wartawan bilang, wah desainnya jelek nih begini-begini. Mereka nggak tahu yang bikin desainernya itu nggak tidur 3 hari 3 malam, cuman ngeliatin mobil, kurangnya apa. Iya. Jadi menurut saya nggak bijak kalau dia langsung bilang jelek. Perspektifnya boleh dia bilang, menurut saya kurang cocok nih sama ini desainnya gini-gini. Iya. Nggak boleh bilang langsung jelek. Gitu. Karena saya tahu banget desainer-desainer itu kerjanya seperti apa. Saya juga udah pernah ngobrol langsung kan. Makanya dari pengetahuan itu saya dapat insight, oh dari sisi konsumen seperti itu, dari sisi produsen seperti ini. Jadi saya bisa memberikan informasi yang baik untuk konsumen tanpa harus menyakiti produsen yang membuatnya. Jadi saya juga tidak berbohong. Iya. Tidak menjilat si produsen. Mungkin karena dia kerja sama atau apa, enggak. Saya harus memberikan kenyataannya seperti ini. Dengan bahasa-bahasa yang kiranya tidak terlalu menyinggung si produsen. Karena mereka juga punya effort kan. Betul, nggak kasar ya. Iya, nggak kasar. Tapi si konsumen juga tidak akan dibohongi. Banyaklah cara-caranya itu. Benar-benar. Kan. Jadi reviewnya tuh kredibel ya. Yes. Sebagai calon pembeli misalnya, oh gue seneng nih kalau baca di reviewnya Aris gitu, karena isinya jelas gitu ya Mas ya, nggak yang berbunga-bunga, tapi nggak ada kesimpulan apa-apa gitu kan. Betul. Saya tidak akan mengajak si pembaca itu untuk beli itu mobil. Tapi saya akan menggambarkan ke dia mobil ini plusnya begini, minusnya begini. Memaparkan aja gitu aja. Terserah kesimpulan dia. Dia butuhnya mana. Begitupun pada saat komparasi. Saya tidak akan mobil ini paling bagus dibanding ini. Mobil ini plus minusnya di sini, mobil ini plus minusnya di sini. Kelebihannya dia apa. Nah, tinggal kebutuhannya. Iya. Mau yang mana? Nah, bener. Cuman pada saat kita mainin data, ya pasti ada yang lebih irit, lebih boros, lebih kenceng, lebih pelan, lebih berisik sama lebih senyap. Karena itu angka. Tapi saya bilang, berarti pemenangnya adalah mobil ini. Ya enggak juga gitu kan. Saya kasih hanya paparan, semua faktanya saya paparin. Terserah Anda untuk memilih yang mana. Kalian yang menyimpulkan sendiri ya. Karena kan kebutuhan orang beda-beda ya Mas. Betul. Kadang-kadang juga ya nggak mungkin kalau misalnya memang mobil itu bagus, pasti mobil itu menang mutlak. Enggak. Beda penjualan dikit-dikit. Artinya kan perspektif kita melihat sebuah mobil atau benda itu kan beda-beda. Jadi kita nggak bisa mutlak. Ini yang paling bagus. Iya. Kita balikin aja ke pembaca sih sebenarnya. Oke. Nah Mas Aris selama liputan otomotif itu apa sih momen yang paling menyenangkan dan juga yang paling menyebalkan, menyedihkan gitu? Atau sedikit saya bilang nyerempet bahaya lah. Nah, boleh nyerempet bahaya. Kalau menyenangkan pastinya ya saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Udah kemana aja Mas? Ya, seingat 19 tahun itu, seingat Mas Aris sudah kemana aja? Saya tinggal ke Afrika yang belum. Jadi semua benua tuh udah ya? Kecuali Afrika ya? Afrika. Afrika belum pernah. Afrika, Amerika Selatan belum sana karena jauh. Capek. Bener. Ya, mau lewat kanan, mau lewat kiri, jauhnya sama. Terus sama ya beberapa negara Asia memang saya nggak begitu pengen ke sana. Tapi rata-rata udah semua. Itu enaknya itu. Dan bisa ketemu orang-orang penting. Iya. Even ke presiden, ke ini ya itu salah satu privilege kita jadi wartawan. Betul. Kita bisa ketemu orang penting. Bahkan pada saat menikah mereka pun memberikan apresiasi, selamat apa itu yang menyenangkan lah. Kalau yang bikin deg-degan ya itu ketika memang ada bersifat konflik. Dulu saya pernah
itu disamperin 3 orang tukang pukul ke kantor. Iya. Waktu itu saya bikin liputan tentang oli. Brand A bermasalah, itu di cover. Waktu masih di majalah mobil motor. Di cover, terus itu tapi saya penelitian, saya benar-benar ada fotonya, ada buktinya, saya ke lab, apa segala macam, itu komplit. Jadi sampai investigasi ya? Iya, kalau misalnya itu disomasi kita lanjutin. Somasi kita lanjutin, sampai meja hijau pun kita akan menang. Lawyer kita bilang, udah menang, ini semua faktanya udah mendukung ya? Faktanya udah mendukung, nggak bisa. Terus kayaknya dia nggak suka datang. Pada saat itu saya dikasih tahu, Riz, jangan ke bawah karena tukang warungnya itu kan karena langganan kan. Iya. Ini ada orang gede-gede nih, kayak tukang pukul nyariin lo begini-begini. Akhirnya Pak Mario tuh waktu itu bilang, udah kamu ke liburan aja dulu. Jadi di off-in ya? Di off-in dulu karena udah liburan kita selesaikan dulu masalahnya sampai kamu aman. Ya kayak gitu kalau ada konflik kayak gitu. Bahkan dulu juga saya bikin tulisan sampai saham turun. Oh ya? Pernah. Gara-gara waktu itu Jeep saya bikin orangnya salah ngomong, orang Indonesia ngomong akan bikin pabrik di Indonesia, tapi belum firm bahwa itu mau pabrik Jeep. Iya. Dow Jones-nya turun yang di Amerika Serikat gara-gara berita itu. Nah itu salah satu efek tuh ya yang tadi ya. Wah itu udah benar-benar yang memang pada saat itu Red Pel saya itu waktu saya di Kompas, Red Pel saya bilang, Mas Aris, tugas Mas Aris sudah selesai, alihkan ke saya. Saya bilang, saya nggak mau, saya nulis benar. Ini yang salah siapa? Kok dia menyalahkan saya nggak mau. Enggak, ini udah level Mas Aris sudah selesai di sini. Ini udah levelnya udah redaktur pelaksana. Yang saya belajar dari situ, oh ya udah, berarti apapun kesalahan anak buah saya, ketika udah tayang itu menjadi tanggung jawab saya sebagai managing editor. Betul. Ya kan, udah nggak boleh lagi di situ. Nah ya udah. Yang nyerempet-nyerempet kayak begitu. Nah, itulah yang kadang-kadang, aduh, ya tapi itu tantangan lah. Iya. Cuman yang lebih seru sekali lagi, pernah waktu itu saya hampir bersentuhan dengan algojonya orang Jepang. Oh ya? Yakuza. Iya. Nah, itu pas lagi ke Jepang? Saya lagi ke Jepang. Saya lihat, Akio Toyoda. Orang nomor satunya Toyota. Jalan saya enaknya lagi 2019 saya ingat banget. 2019 lagi jalan di syuting apa gitu. Wah, saya mau deketin ke sana nih. Waktu itu ada rekan wartawan juga yang lain ikut. Iya. Gue mau nyusup ke sini, lo tolong fotoin gue ya. Wah, ini akan jadi foto fenomenal nih. Gue bisa foto bareng. Udah pas ke situ, udah mau coba nyari waktunya, tetap masuk. Tiba-tiba ada orang tegap gitu nyenggol. Wah, saya rese nih. Wah, cuman senggol-senggol doang. Kan setahu kita ya pas pampres itu presiden. Iya. Dia cuman presiden, direktur Toyota. Iya. Nggak segitunya kan. Iya. Saya mau coba kedua. Itu teman wartawan, Riz, udahlah Riz, itu algojo tuh. Pengawal bodyguard apa segala macam. Saya masih belum nyerah. Alah, cuman begitu doang. Ada satu orang kurus. Tiba-tiba pas mau maju, langsung badan tuh digini, pak. Kuat banget. Nah, dia pakai jas, dia begini jasnya. Oh, kelihatan identitasnya ya. Dan tatonya udah sampai sini. Iya. Artinya, itu kan benar. Yakuza kalau misalnya, yang saya tahu ya, kalau dia setelah itu dia ditato. Benar. Tato. Iya, sampai ini penuh kan. Udah sampai sini nih. Berarti dia nggak main-main nih, ya kan? Lo maju, gua tancep nih. Ini korban, lo nama lo ada di sini. Iya. Ntar nih, kalau di sini kan udah penuh nih, nggak ada. Ya kalau di sini nggak mungkin. Ntar di sini nih. Nama lo ya. Iya, nama lo ntar ada atau muka lo di sini. Pas ketahu, waduh, Yakuza nih. Horor. Mundur. Iya itu kalau misalnya dia nggak kelihatan gitu, jasnya nggak ketarik, gue nggak tahu itu kalau itu Yakuza. Dan pengen gitu, nah akhirnya tapi terbayarkan tahun ini nih, pada saat Akio Toyoda balapan di Buriram. Dalam hati gue, ini bukan negara lo, kita sama-sama di negara orang. Aman ya. Dia motorsport. Habis foto begini, emang dasar ya kan kita pengen dapetin sesuatu yang bagus kan, jiwa wartawannya muncul.
Udah, set dia balik, gua ini ketemu, nggak ada yang ngawal pada saat itu. Udah langsung ambil tangannya, halo Akil, halo Toyoda-san, I'm Aris from Indonesia, I'm your fans. Boleh ambil foto? Dia bilang, oke, foto. Akhirnya dapat. Okay. Tanpa yakuza. Tanpa diancem. Jadi korban selanjutnya ya. Iya. Dan setelah itu gara-gara gue foto, udah pada ikut foto semua. Udah gue tinggalin, yang penting gue udah dapet. Bodo amat. Eksklusif lagi ya sendiri ya. Habis itu bodyguardnya pusing kan. Ya kira-kira yang menyenangkan itulah ya. yang apa, dan dulu juga tetangga katanya, wah Aris ini kerja di showroom, mobil ganti-ganti mulu. Oh iya, karena kan kalau test drive boleh pinjem ya. Iya boleh pinjem mobil kan? Baru di launching kemarin. Besokan 2 hari lagi udah gue bawa pulang. Gue jalan-jalan ya kan, sombong. Banyak duit nih ganti-ganti mobil. Iya. Pak Aris mobilnya apa? Tergantung Bapak mau lihat saya pakai apa. Boleh dong sombong ya kan. Pada mobil orang. Iya sombong dikit gini. Tergantung Pak, saya minggu ini pakai brand ini, minggu depan pakai brand ini gitu ya. Benar. Tergantung saya lagi butuh apa nih ya gitu. Jadi nggak kirain tuh, maksudnya mungkin ya teman-teman wartawan kan taunya wartawan otomotif happy-happy aja ya Mas. Yeah. Ternyata banyak juga kejadian yang nyerempet-nyerempet bahaya kayak gitu ya. Iya, nyerempet-nyerempet bahaya banyak. Terus kadang-kadang saya bilang sama tim saya, menjadi seorang wartawan itu sama halnya kalian itu menjadi seorang tentara. Anytime, kalau tentara, kapanpun negara butuh, lu harus pergi. Wartawan juga gitu, kapanpun butuh, ya lu harus ini. Ya kadang-kadang saya udah approve mau liputan ke sana. Pada saat itu saya ingat banget, anak saya lulusan TK, wisuda. Akhirnya saya nggak bisa nemenin dia untuk wisuda pada saat itu. TK, lulus TK kan, masih lucu-lucunya ya. Tapi gimana? Harus itu tugas. Ya? Iya. Saya juga pernah cek. Waktu itu Metallica konser di sini. Atasan saya pengen tahu, lu serius kerja nggak di sini? Riz, di tanggal yang sama dan dia tahu saya udah pegang itu tiket Metallica. Lu liputan ya Riz ke Palembang. Ada peresmian apa. Sawit lah apa segala macam. Lo selain liputan coba lo deketin orang-orang di sana sama pejabat sana. Gue bilang, buset, ini dia udah tahu nih. Padahal nih yang udah dinanti-nanti ya. Iya, dan dia tahu, gue suka, gue udah beli tiket apa segala macam. Dia pengen cek juga. Udah dicek benar-benar. Dan pada saat itu memang untuk memastikan pada saat itu di Kompas bahwa saya tuh layak untuk pegang kanal itu. Dan saya layak untuk menjadi seorang managing editor bahwa tugas adalah yang utama, prioritas. Ya udah akhirnya berangkat gua. Kagak nonton. Pas itu. Ya. Yang pertama nggak nonton, yang tahun 9. Yang dulu yang rusuh ya. Nggak nonton. Yang kemarin pun tahun 2012 kalau nggak salah. Yang presiden nonton ya? Iya. Itu gua nggak nonton juga. Demi tugas. Nah kalau sekarang diginiin, Mas, aku udah mau ini Mas, aku ada ini gini. Oh, dulu saya bilang, Riz, berangkat Palembang, siap aja dulu pertama. Iya. Beda generasi. Etos kerjanya beda. Benar. Aku udah janjian nih Mas, mau nonton K-pop nih, aduh. Iya, udah punya tiket, udah menang war tiket Blackpink nih, ya kan? Zaman dulu kita udah elus-elus, aduh Metallica nonton juga. Suruh liputan, berangkat. Jam 1 pagi, Riz ke Halim. Ada yang mau mendarat gini-gini, berangkat gua ke Halim. Gila itu. Ya memang itulah, tapi karena passion pertama di sana. Dan saya menganggap bahwa menjadi wartawan otomotif ini hobi yang dibayar. Oh iya benar. Karena memang minat banget ya. Udah gitu dibayar. Nah, alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak gitu loh sampai sekarang. Ya memang di situ rezeki saya mungkin. Iya. Jadi kerjanya tuh nggak ngerasa berat ya. Karena emang hobi kan. Iya, nulis saja. Sampai kadang-kadang diprotes, Bang. Itu kerjaan kita Bang, jangan diambil Bang. Saking hobinya ya. Nah iya. Gua liputan bareng apa segala macam. Bang, gue mau nulis yang itu Bang. Dia ngelihat itu. Judulnya begini. Bang, mohon maaf. Abang nulis yang ini ya tentang ini-gini. Iya, kenapa? Saya mau nulis Bang. Buat saya aja. Jangan abang yang nulis. Ya udah akhirnya saya pinggirin.
pengen test drive apa, udah sini gue yang test drive sekali-sekali. Katanya. Udah abang test drive aja ngomong ke saya, nanti saya yang nulis bang. Katanya. Enggak, gue mau nulis. Kalau nggak hilang kan kemampuan kita. Iya. Karena kalau udah lama nggak nulis, kelamaan ditaruh di belakang meja, manajerial kan kita sense kita jadi hilang kan, Mas. Yang bahaya adalah apa? Ketajaman penulisan dan pemilihan angle. Betul. Itu yang harus selalu diasah. Ya nggak apa-apa, kadang-kadang saya yang wawancara, anak yang nulis terus dikasih lihat tulisannya apa kayak gitu. Oh ya begini diarahkan. Iya, benar. Nah, Mas Aris, ini kan selain jadi wartawan otomotif juga jadi pembalap ya, bukan pemuda berkulit gelap, berbadan gelap. Tapi pembalap beneran. Itu gimana sih Mas ceritanya? Maksudnya apakah jadi wartawan dulu baru jadi pembalap atau memang dari dulu ternyata udah pembalap gitu baru jadi wartawan gitu? Iya, dulu karena punya bengkel jadi pas sebelum jadi wartawan ya? Iya, sebelum jadi wartawan punya bengkel ya. Punya mobil yang kencang itu wajib buat alat promosi. Nah, terus akhirnya ada kesempatan untuk jadi pembalap. Jadi pembalap sampai tahun sampai masuk wartawan pun saya masih jadi rally waktu itu. Rally sama drag race kan. Waktu itu udah ikut rally, bahkan saya bilang ke pemret saya pada saat itu, Mas, kalau misalnya saya masih ikut rally boleh nggak? Boleh-boleh aja, kan masih ada ininya, dan kita punya kita punya bahasan tentang motorsport. Iya. Yang pada akhirnya ya udah liputannya, kadang-kadang wartawan nggak dapet, saya dapet karena saya ngikutin. Karena pelaku ya. Saya datang dari hari Rabu, wartawan datangnya Sabtu. Apa yang terjadi dari Rabu sampai Sabtu mereka nggak tahu, saya tahu. Jadi liputannya tuh beda, angle-angle-nya pun beda. Makanya perbolehkan. Nah, terus terakhir saya balap itu 2006. Pada saat Ewan GP pertama kali di Jakarta. Saya jadi supporting race-nya waktu itu. Setelah 2006 udah istirahat. Sampai terakhir kemarin 2022. Akhirnya ada teman mau sponsorin saya. Turun gunung nih ya. Iya, saya bilang ya targetnya nggak usah gede-gede amat lah, masuk 5 besar. Udah lama 12 tahun. 2016 tahun. Iya. 16 tahun dan tadinya saya udah sidit jadi kayak pemula. Udah di atas turun lagi ya. Iya, karena udah terlalu lama kan saya ikut pemula. Ya udah, nah taunya pertama kali turun saya dapat podium 3. Wah. Ternyata masih bisa ya. Lumayan ya. Masih bisa senggol-senggolan masih oke lah. Nasional lagi ya, kan. Kelasnya kelas pasar senggol gitu. Masuk tikungan 5 mobil, yang keluar tinggal 2. Yang satu ke gravel, yang satu nabrak tembok, yang satu lempeng kemana nggak tahu. Aduh, itu benar-benar. Tapi ya udah, saya pikir fisik juga alhamdulillah masih kuat, masih olahraga, masih bisa ngikutin ritme mereka yang masih muda-muda itu. Ya udah, ya buat hobi lah. Balik lagi ke balap gitu kan, satu yang ya exciting. Akhirnya ya cari olahraga dan juga masih berhubungan dengan dunia otomotif juga. Iya. Ya gitu kira-kira ya. Ya tahun ini lumayan nih akhirnya. Gara-gara ternyata tahun lalu dapat runner up, yang tahun ini sponsor minta kalau bisa nasional ya, juara 1. Nah targetnya dinaikin ya? Dinaikin, yang tadinya pengen santai-santai jadi kayak mikir bener-bener nih. Jadi serius ya? Iya jadi serius nih, udah. Oke lah kita coba, nggak apa-apa. Gitu kan. Nah itu tuh tadinya kan jadi pembalap nggak ada background wartawan. Terus sekarang ngebalap lagi udah jadi wartawan senior gitu. Ada nggak sih Mas kayak skill gara-gara jadi wartawan yang ngebantu untuk jadi pembalap gitu? Apa misalnya menganalisis atau apa gitu? Iya kalau itu sih sebenarnya paling masalah regulasi. Karena wartawan kan sering baca dulu, diulas. Nah teman-teman pembalap kadang-kadang bacanya separuh-separuh. Oh sekilas doang ya? Iya, kalau saya, ini bisa nih, ternyata mobilnya bisa diginiin karena peraturan begini. Nah dari skill itu juga, dan kalau misalnya lagi briefing, lagi meeting, lagi sebelum balap, itu kan ada briefing atau apa, ya wartawan tuh orang yang paling, ya ibaratnya dalam arti kata, kita harus bertindak sebagai orang bodoh. Iya. Bertanya terus. Iya. Benar-benar untuk memastikan. Kritis kan nanya. Iya. Dan nerimanya tuh skeptis aja. Bener nggak sih yang kayak begini gitu kan? Tanya. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang pembalap lain tuh. Nah ini nih ada wartawan nih.
enak nih briefing, dulu sini. Jadi malah ditanggap ya, disuruh nanya-nanya ya. Coba tanya yang ini, tanya yang ini. Karena kita ya sering gitu nanya kan. Ini maksudnya apa? Kalau kita jelas, karena wartawan nggak boleh berasumsi. Betul. Dia harus jelas. Betul. Ini adalah ini. Kalau masih kurang jelas, tanya lagi. Kurang jelas, tanya lagi. Jadi nggak boleh. Menurut saya itu nggak boleh. Dulu senior saya bilang nggak boleh asumsi, haram. Benar. Asumsi itu. Jadi harus fakta. Iya. Makanya itu ya, saya bilang karena biasa begitu, nggak jelas, tanyain lagi, nggak jelas, tanyain lagi. Jadi kita nggak boleh berasumsi. Udah, faktanya begitu, aslinya begitu. Oke, fix ya. Ya udah, kadang-kadang saya rekam. Wartawan banget sih. Tiba-tiba dia ngeles kan. Saya protes. Loh, kemarin briefing ini. Enggak, kemarin briefing itu maksudnya gini. Sebentar, kita dengerin bareng-bareng. Nggak nyangka dia. Waduh, wartawan banget loh katanya. Berat ya, ada peserta yang tertawa wartawan. Nih, kita dengerin bareng-bareng nih. Gue biar nggak lupa, gue juga dengerin ini. Nah, lu juga dengerin bareng-bareng. Waduh, ini nih pembalap wartawan. Ngapa juga direkam nih? Ya bener dong, maksudnya kita fair aja. Maksudnya kalau memang kita salah ya udah, kita dapat punishment. Kadang-kadang kan sanksi atau penalti apa segala macam kan merugikan pembalap. Ketika itu, loh kemarin udah diomongin katanya nggak begini. Ya kita tanyain lagi. Wah enggak kok nggak begitu. Nah ini lo ngomong nih, dengerin nih. Ini suara siapa nih? Oh iya, susah emang kalau jadi pembalap. Tadinya kan dia diwawancara kan. Wawancara gini-gini. Ternyata pada saat itu ya dia berhubungan langsung. Tapi sebagai pembalap. Sebagai pembalap atau wartawan? Gue sebagai pembalap. Emang pembalap nggak boleh ngerekam. Ini kelakuan gue. Selalu gitu kan. Harus ada fakta, bukti kan. Benar. Karena terbiasa ya. Iya, karena terbiasa ya udah gitu. Kalau dulu kan kita nyatet gitu. Wah, dulu ngerekam, nyatet. Kalau sekarang kan kadang-kadang ada yang bilang, yang senior bilang, wah nyatet, orang ngomong nyatet mulu, nggak ada bukti-bukti. Oh salah. Gue dari zaman bahla sampai sekarang tetap ngerekam. Ngerekam selesai, udah transkrip, biar nggak hilang rekamannya sebagai bukti, gue kirim ke email. Iya, jadi gue masukin ke email. Kalau nggak bisa gue pecah, kirimin ke email satu-satu. Dan rekaman itu juga yang menyelamatkan saya dari tuntutan beberapa narasumber yang lepas tangan. Oh ya? Iya. Pernah juga Mas? Pernah. Saya nggak pernah ngomong begitu, begini. Nih. Nah itu berarti ya buat teman-teman wartawan pentingnya ya Mas ya? Saya wajibin semua untuk merekam. Ya memang kan langsung ngapain ngerekam sih, kita kan bisa langsung nulis. Iya langsung. Ya tikpat ya. Iya. Cepat itu kan. Cepet dinulisnya, kadang-kadang cepetan dia, apalagi jempol saya gede-gede semua kan, susah gitu. Udah, dia bilang tetap rekaman. Penting. Saya nggak pernah ngomong begitu, apalagi kalau misalnya yang pangkatnya udah gede-gede. Iya. Udah, nih Pak dengerin. Oh iya gini, oh ya udah. Berarti kan kesalahan di Anda, bukan di saya gitu ya. Yang saya tulis sama kan, quote-nya sama persis kan. Ya udah, nggak ada yang salah. Ya tapi kan keberatan gini-gini. Ya udah, kalau mau keberatan ada namanya hak jawab. Betul. Monggo silakan dipakai. Mas Aris sudah 19 tahun jadi wartawan otomotif. Apa sih yang bikin betah gitu di dunia ini? Maksudnya di dunia otomotif kan kadang aduh kayaknya bosen mau ganti bidang gitu. Nah Mas Aris kan udah lama dan tampak sangat menikmati gitu. Itu apa yang bikin betah di dunia otomotif ini? Ya, yang pastinya yang kayak tadi bahwa ini adalah hobi yang dibayar. Yang kedua adalah saya bertemu dengan orang-orang hebat. Bukan cuman ilmu tentang otomotif yang saya dapat. Tapi dari orang-orang hebat nih selevel presiden direktur hingga GM. Itu saya dapat pelajaran, bukan hanya pelajaran otomotif, tapi pelajaran hidup juga. Bagaimana dia memimpin sebuah perusahaan. Bagaimana dia menjalani sebuah krisis manajemen. Bagaimana dia mendevelop orang. Jadi kenapa ditanya nggak bosan? Ya nggak bakalan bosan karena bahasannya beda-beda. Iya, ketemunya beda-beda. Ketemu orang baru. Kasusnya beda-beda gitu ya. Betul. Hobinya dia juga beda. Nah itu yang bikin saya, oh ternyata dunia ini bukan sempit di otomotif doang. Dan bahkan terus terang aja kita bisa membuat bisnis baru di luar otomotif dengan kadang-kadang kayak mereka misalnya doyannya bercocok tanam, teh atau apa. Wah kayaknya bisa nih kita beternak atau apa. Itu banyak. Jadi nggak cuma semata-mata otomotif, tapi
saya melihat lingkungan otomotif ini penuh dengan orang-orang hebat, ya kan? Baik itu dari teman-teman, kita juga bisa mengembangkan cara berpikir kita dengan teman-teman tim kita yang masih milenial, yang susah ditebak itu. Jadi kita terus tantangannya selalu ada. Jadi nggak akan yang ngerasa jenuh atau apa, karena emang saya pengennya bergerak terus. Ini harus begini. Terus ada bos baru, budaya. Sekarang kan ada yang dari China, terus ada yang dari Korea. Benar. Kan kita harus mempelajari budaya-budaya mereka. Yang tadinya cuma Jepang dan Eropa, wah ini ada yang baru lagi nih. Dan benar sih, mereka bawa kultur. Selain bawa produk, mereka bawa kultur baru juga ya. Bagaimana cara mereka, dan mereka juga mempelajari budaya kita. Kita mempelajari budaya mereka, dan bagaimana kita melihat perspektif mereka akan Indonesia itu seperti apa. Gitu. Itu juga. Terus ada juga India juga masuk kan waktu itu. Iya, benar. Sempat ya waktu itu ya. Iya, nah makanya banyak hal menarik yang sebenarnya belum dieksplor. Jadi saya bilang, kalau dibilang, wah Aris udah nyaman banget. Ya enggak juga sih. Karena kan ada selalu, ya kita bisnis industri otomotif itu kan jalan terus ya. Iya. Dan selalu ada update ya. Iya, dan kita juga harus bisa gimana nih supaya kita tetap diajak kerjasama sama brand-brand itu. Iya. Harus terus berkembang. Makanya ya so far kita nikmatin aja, segala sesuatu yang dinikmatin sih kayaknya enak-enak aja. Ini Mas sudah 19 tahun jadi wartawan otomotif. Mobil apa sih yang belum kesampaian dicoba gitu? Belum dicoba sebenarnya, selain mobil. Kalau mobil ya tinggal nunggu. Nyetir F1. Itu karena semua orang nggak bisa. Iya. Terakhir harus mobil terakhir single seater yang saya setirin itu F3. Di bawahnya F1. Jadi F3, F2, F1. Nah, saya cuma F3 doang udah pernah saya cobain. Nah, F1 ini belum. Tapi memang untuk nyetir F1 nggak orang sembarangan sih, Mbak. Iya. Bukan cuma skill. Fisik juga harus bisa. Oh gitu. Itu mobil kenceng, kalau kita fisiknya nggak kuat, itu jadi alat pembunuh paling kejam. Mobil terpelanting atau apa, memang aman, cuman kan kita nggak pernah tahu efek terpelantingnya seperti apa. Iya, dampaknya ya ke kita ya. Dengan orang yang tepat dan orang yang kuat, dia akan bisa meminimalisasi impact kecelakaannya. Kayak gitu. Jadi kayak tabrakannya cuma begitu-begitu doang. Ya walaupun nasib kita nggak pernah tahu kan. Tapi udah pengen juga sih gitu loh. Karena diomongin, oh iya. Yang belum pernah, gue cuma penasaran sih pengen nyobain F1. Duduk gitu kan, cuma akselerasi. Bentar, udah. Nggak usah belok-belok deh, lempeng aja. Itu udah enak banget tuh. Iya. Belum ada kesempatannya. Iya. Even mobil F1 yang lama, itu belum sempat duduk sih. Saya juga waktu itu yang Jeremy Clarkson, itu hoki banget. Dia bisa nyetirin waktu itu Renault kan. Dia wah hebat juga ya, tapi ternyata sebelum dia duduk di kokpit itu dia banyak harus melalui tes. Jadi tahapannya memang nggak gampang ya jadi pembalap itu gampang. Ya, apalagi F1 gampang. Ya. F1 kan yang paling paling topnya. Ya. Itu nggak gampang. Nggak semua orang bisa lah. Jadi emang duduk di situ berarti ya bisa dikatakan orangnya spesial. Kadang-kadang nyetir gitu masa nggak bisa. Dia belum nyobain. Iya, nggak tahu aja ya. Di balik itu tuh untuk bisa nyetir itu harus apaan aja gitu. Dia cuma menanyakannya nyetir kayak nyetir mobil gitu. Iya. Kita harus bisa, leher itu bisa menahan daya tekan, G-force. Gitu. Coba lihat deh pembalap F1, lehernya gede-gede. Iya. Jadi memang ada latihannya ya? Iya, ada latihan. Itu kayak misalnya lagi akselerasi, itu kita kayak didorong atau ditiban orang dengan berat atau bobot 120 kg. Sebegitu daya tekan G-force-nya. Jadi pada saat akselerasi kan kadang-kadang gitu kalau misalkan ini lebih gila lagi. Dan itu neken di sini, leher kalau nggak kuat patah. Ya ampun. Kayak nikung belok G-nya sampai 5, itu ibaratnya ditampar sama yang aderai itu, digaplok sama aderai. Pok, jadi benar-benar kayak digaplok. Pok. Kepala tuh kita nggak bisa nahan. Karena memang itu memang alamiah ya. Iya, gaya alamiah itu ya. Gaya G-force, gaya tekan itu sangat ini. Jadi kalau misalnya orang yang saya bilang tadi bisa meminimalisir. Kalau orang nggak kuat tinggal tiba-tiba belok,
Sebelum mobil nabrak, orang itu udah meninggal karena patah leher. Oh, oke. Dia nggak kuat nahan. Iya. Gaya G-force itu dia nggak kuat nahan. Jadi sangat mungkin dia patah leher dulu, meninggal. Sebelum mobil itu tertabrak oleh apapun. Iya. Nah itu, karena memang spesial sih. F1 itu sangat-sangat spesial. Iya, makanya butuh latihan, butuh dan persiapan panjang ya. Bisa nyetir F1 itu harus dapat super license. Iya kan ada license-nya ya. Yes. Dan kalau misalnya orang awam tuh dia harus bisa ikut kejuaraan F1, dia harus bisa menang di F2 atau dia bisa menang di balapan ketahanan 24 hour internasional skalanya. Itu dia baru bisa ikut kejuaraan F1. Iya, jadi long way to go ya, panjang banget. Orang punya duit banyak belum tentu bisa ikut F1. Dia bisa punya tim F1 bisa, tapi untuk nyetir F1 belum tentu. Oke. Gitu. Nah, Mas Aris, ini kan kalau dulu nih waktu aku masih suka bareng liputan otomotif, suka ketemu kan teman-teman wartawan otomotif tuh yang jadi content creator, ya kan? Dan sekarang kan memang batas antara brand juga kalau ngundang wartawan, kadang juga ngundang content creator buat nge-review mobil gitu. Mas Aris ada ini nggak sih? Ada keinginan nggak sih? Karena aku lihat kan teman-teman rata-rata pada gimana? Bentar ya Ra ya, gue mau bikin konten dulu. Kalau Mas Aris gimana? Iya, sebenarnya itu kan sarana informasi kita bisa dapat dari manapun. Cuman yang membedakan, dan ini saya coba meyakinkan beberapa teman-teman brand, media yang konten kreator itu beda dengan media. Iya. Jadi yang didapat oleh sosial media, dia bisa dapat di kayak YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain. Semua orang bisa jadi media, konten kreator. Dia bisa, semua orang bisa memberikan informasi. Tapi informasi yang baik dan benar itu adalah datangnya dari media atau wartawan. Kenapa? Dia berjalan di atas hukum. Mereka punya yang namanya kode etik jurnalistik. Kenapa selalu media selalu lebih lambat dibanding sosial media dan lain-lain? Karena kita harus mengonfirmasi dulu. Benar apa enggak? Kita tanya dulu, ini kejadian apa enggak? Apakah dia melihat langsung atau enggak? Jadi kadang-kadang orang kan pengen instan, cepat. Ini cepat begini. Padahal belum di cross check ya. Iya, ternyata salah. Mereka bisa gampang menurunin. Iya. Tapi kita, komedia kan nggak boleh, kode etik jurnalistik nggak boleh. Ya harus dipertanggungjawabkan. Benar, saya harus disidang tuh nanti di ini. Kenapa lo turunin begini? Karena naskahnya salah. Nggak ada kata-kata maaf iya. Kalau misalnya memang kita sudah melakukan, tapi memang ada sedikit kesalahan prosedur. Tapi bukan berarti kita tidak menjalani. Ada kecelakaan di sana. Ada fotonya nggak? Siapa yang konfirmasi? Pastiin nggak? Lo di sana nggak? Nggak. Lo cek dulu. Bener nggak? Meninggal berapa? Jangan asal. Kata si Anu tuh siapa? Ya kan? Kan banyak gitu kan? Kita harus memastikan bahwa berita yang tampil di media kita itu adalah sebenar-benarnya fakta. Betul. Bukan hanya kata si Anu. Misalnya kata si A, dia siapa? Tukang ini. Kok dia tukang jualan di situ sampai bilang ini jantung tiba-tiba jatuh segala macam. Kapabilitas dia apa? Bisa memastikan orang ini mati karena jantung. Betul. Nah itu kan kita harus cari tahu. Nah makanya sulit. Kadang-kadang kita bilang harus kecepatan. Iya, kecepatan nomor 1. Benar. Tapi kecepatan tanpa konfirmasi dan ketepatan itu juga nggak bisa. Karena kita punya tanggung jawab moral sebagai media. Nah makanya kadang-kadang orang udah lupa, pengen viewernya banyak atau apa. Jangan salah, media mengeluarkan itu. Kita berdiri di atas hukum. Ketika dia bermasalah, kan juga kita harus mempertanggungjawabkan. Nah kadang-kadang ya itulah, ada pergeseran-pergeseran. Kalau dulu kan blogger. Blogger, wah media sama blogger gini. Ya, mereka nggak punya dasar hukum. Tiba-tiba ini turunin aja, ilangin aja. Turunin. Kalau kita turunin nggak bisa. Itu merupakan sudah tanggung jawab kita untuk mempertahankan itu. Jadi nggak bisa kalau disamakan. Ya, saya juga kurang setuju. Kalau sarana media, sarana informasi benar, bisa didapat dari semuanya. Tapi apakah itu yang benar, media yang benar? Enggak. Karena kecuali memang ada beberapa teman, dia wartawan, jiwanya masih wartawan, lalu dia menjadi content creator. Iya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia melakukan apa yang
semestinya atau apa yang biasa dia lakukan pada saat jadi wartawan. Benar. Itu yang benar. Jadi kontennya justru walaupun bukan produk media tapi memenuhi kaidah jurnalistik gitu ya. Kaidah jurnalistik dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Ya karena biasa kan Mas, biasa kerja kayak gitu Iya, soalnya. karena kita sering melakukan kerja-kerja jurnalistik, jadi udah terbiasa gitu. Nah, karena dia udah mungkin rezekinya tidak lagi di media tapi di konten kreator. Ya udah dia akan menjalani itu. Tapi kan ya 1 dari 100 atau 1 dari 1000 Mas. Iya. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu. Benar. Tiba-tiba ada apa, tinggal hapus, ilangin apa, nggak bisa. Jadi memang berbeda kadang-kadang konten kreator, ya dia konten kreator. Tapi media, ya lu berdiri di atas apa? Kode etik jurnalistik atau suka-suka lu gitu kan. Kalau memang berdiri di atas kode etik jurnalistik, maka hasil jurnalistik yang keluar, hasil informasi yang keluar itu nggak akan jauh beda dengan media. Karena dia udah melewati proses-prosesnya itu. Tapi kalau Mas Aris ada ini nggak sih keinginan bikin channel sendiri gitu, terus ya jadi content creator karena kan ada kesempatan sekalian liputan, sekalian bikin juga gitu. Ya, so far sih saya masih mendedikasikan diri saya untuk kompas.com. Jadi Mr. Jambul tuh dibikin acara sendiri di kompas.com. Iya. Jadi justru Mr. Jambul tuh terintegrasi dengan Kompas bukannya pribadi ya. Iya. Terus dikasih tahu, ya udah kalau misal mau bikin sendiri personal branding ya monggo. Cuman ya udahlah, saya bilang terus terang sebenarnya alasannya bukan nggak ada waktu. Saya belum siap jadi artis sebenarnya. Saya ngebayangin, saya jalan sama teman saya konten kreator. Untuk kita jalan 500 meter, itu butuh waktu 15 menit, percaya nggak? Karena tiap itu disapa ya. Mas foto dulu dong, iya. Mas foto dulu, cekrek. Kapan nyampenya ke sono gitu kan? Apalagi kan sekarang maksudnya peminat konten-konten otomotif itu ternyata banyak ya. Banyak. Ya, viewernya juga banyak gitu. Iya, yang akhirnya saya bilang kan, kemarin atasan saya bilang, Mas hidupin lagi dong Mr. Jambul. Karena ternyata regenerasinya kurang berhasil. Kan susah nyari orang untuk bisa bicara di depan kamera kan. Benar. Kayaknya susah nih Mas gini-gini, ya udah. Itu aja. Mr. Jambul, ini siapa? Waduh, udah mulai. Saya harus cari. Makanya saya udah lagi benar-benar mendidik host yang baru nih untuk menjadi icon di otomotif yang kompas.com. Supaya nggak Mr. Jambul melulu ya. Iya, saya juga udah tua gitu kan. Belum siap yang nonton. Mr. Jambul. Mr. Jambul. Nggak apa-apa dong, kan artis. Aduh, enggak deh. Seleb. Enggak. Saya begini aja udah seneng beneran nih. Saya jadi temannya artis aja. Itu juga terkenal kok, tenang aja. Mas, nih mungkin yang terakhir nih Mas. Apa sih pesannya Mas Aris buat teman-teman yang mau jadi wartawan gitu, apalagi mungkin nggak cuma otomotif ya, tapi pokoknya ingin jadi wartawan gitu kan. Mas Aris pengalamannya juga nggak dari dunia jurnalistik ya gitu. Itu apa sih Mas pesannya? Yang jelas sih saya belajar dari teman-teman yang ada, yang baru ya. Daya gedornya yang kurang, semangatnya kurang. Karena memang wartawan ini profesi yang ngulik. Iya. Harus ada ingin tahu ya. Mirip-mirip sama itu, apa namanya, investigator Conan. Oh iya, detektif. Itu mirip-mirip. Kalau untuk mendapatkan suatu informasi yang menyeluruh, ya kita harus cari kanan kiri. Kalau kita mau menjadi istimewa ya, kita menjadi istimewa, menjadi seorang wartawan yang disegani, itu ya harus turun terjun langsung, jangan setengah-setengah. Jadi artinya bukan cuma bikin berita. Semua orang bisa bikin berita. Dipelajari mudah. Tapi berita itu bermanfaat atau berita itu bunyi atau enggak, itu tergantung bagaimana dia bisa membuat berita itu menjadi sangat-sangat informatif ataupun inspiratif bagi orang lain. Iya. Makanya dengan itu ya daya etos kerjanya tuh harus benar-benar. Jadi masih baru, nggak usah berpikir yang enak-enak dulu. Benar-benar pelajari bagaimana menjadi seorang jurnalis yang utuh, seorang wartawan yang utuh. Ketika nanti dia udah tahu kode etik dan jalannya seorang jurnalis atau wartawan itu udah tahu, baru
spesialisasi mau kemana. Oke. Mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Tapi yang penting dia tahu, ketika dia menghadapi masalah di sana, dia tahu harus berbuat apa. Kayak gitu. Dan ya pasti aja, passionnya harus ada di situ. Iya. Nggak ada passion susah. Kalau bisa, bikin kayak seperti hobi yang dibayar. Jadi nggak ngerasa kerja keras gitu ya? Iya, benar. Karena itu memang minat gue gitu kan. Benar, kalau misalnya memang ya udah, jurnalis itu bukan kerja yang ece-ece, penuh tanggung jawab, karena bisa membuat sangat mungkin tulisan orang ketika dia berada di media yang besar ataupun dia disegani, ini orang bisa tiba-tiba bikin sebuah tulisan yang akhirnya berdampak sebuah kerusuhan. Iya. Sangat mungkin. Iya benar. Jadi bukan ece-ece nih Kak, bukan kaleng-kaleng, bukan kerjaan yang nggak ada masa depannya, jangan salah. Iya. Jangan salah. Kita menentukan kalau misalnya memang ya kecuali wartawan yang biasa-biasa aja, cuman yang kerja cuma nyari duit doang, seadanya. Tapi ketika dia terjun ke sana dan namanya udah menjadi sebuah jaminan, wah itu dia bisa dengan mudah untuk mempengaruhi instansi atau regulator atau ya mungkin bisa mempengaruhi satu kaum, satu kelompok untuk melakukan sesuatu bisa sekali. Karena dia punya ilmunya di situ. Jadi sangat hati-hati ini mengemban amanah juga sebagai jurnalis. Selama itu ya dan integritas tentunya dijaga. Iya. Pasti. Cuman ya itu. Saya juga men-challenge sama teman-teman yang muda nih yang mau jadi wartawan, ini harus ada penerusnya. Ya, kita aja bisa. Kalian harus bisa lebih. Betul. Karena apa? Kalian hadir di masa yang segala sesuatunya mudah. Iya, gampang. Bayangin, ya dapat informasi ya. Dulu kita mau bikin berita aja, cetak, cetok, iya, krek, benar. cetak, krek. Dah, satu. Belum dirobek-robek. Artikel, foto. Dilihat. Oke, dicuci. Ternyata blur. Cari lagi. Cuci. Terus ditempel-tempel. Dulu zamannya kan. Sekarang ada informasi setengah jam. Foto masukin mesin. Enter, tayang. Nah, kemudahan-kemudahan itu seharusnya kualitas wartawan saat ini bisa berkali lipat lebih bagus dibanding wartawan-wartawan senior. Ataupun generasi kita nih. Harusnya bisa lebih bagus. Mereka harus bisa lebih kritis. Memilih angle, bisa lebih kreatif. Itu yang kita harapkan. Masa-masa depan, ya saya bilang buktiin aja. Silakan dibuktikan. Kayak yang balap aja saya bilang. Gue udah tua nih. Harusnya lu lebih dengan stamina lu, dengan ini lu sekarang udah muda, lu harusnya bisa di depan gue. Gitu. Ya, pengalaman sama teknologi harusnya bisa compete. Betul. Nah, itu dia. Saya bilang juga sama teman-teman yang baru, harusnya lu lebih pintar dari gua. Iya, karena menguasai kan, menguasai yang saat ini dipakai gitu kan. Dan kalian hidupnya lebih mudah saat ini. Dibanding kita. Waduh, jauh banget lebih mudah. Untuk menghasilkan satu artikel aja kita butuh 1 hari. Mereka cuma berapa jam? Iya. Dan juga kan kayak misalnya menggali informasi background, dia Google. Dulu kan susah. Kita ke Perpustakaan Nasional. Iya. Baca buku dulu. Nggak ada. Tiba-tiba mau nyari ini, ada bukunya. Lagi dipinjem sama orang. Ya kan? Sekarang Google gampang banget. Iya. Nah, harusnya kualitas itu bisa di atas teman-teman atau para pekerja-pekerja jurnalis ini, pekerja media ini yang lebih lama. Pengennya begitu. Saya juga belum dapat banget nih kira-kira kemana gitu kan. Karena ya mereka kadang-kadang lingkungan sih ya. Iya. Lingkungan kerjanya asik, ya udah dia mau di situ. Bukan ngulik kerjaannya gitu. Itu aja sih pesan-pesan. Saya men-challenge lah buat teman-teman nanti yang punya nonton nih, yang punya keinginan jadi wartawan. Jurnalis itu kerjaan yang asik. Kalian nggak akan pernah menyangka bisa duduk sebelah sama presiden. Iya. Bisa duduk sama bos yang itu, nggak pernah menyangka. Bisa satu mobil. Iya. Dan kalian juga nggak akan pernah menyangka kalian akan bisa mencoba mobil yang nggak semua orang kalian bisa. Betul. Atau kalian pergi ke satu tempat yang orang nggak semuanya bisa masuk situ. Benar. Karena status kalian wartawan, kalian bisa masuk situ. Dan itu privilege. Iya. Kalau misalnya mau jadi kaya raya, nggak bisa wartawan. Kata siapa? Pak Yakob
Pak Oyong, Pak Mario Alisabana. Awalnya wartawan. Bagaimana kita mengulik, bagaimana kita menciptakan sebuah lapangan kerja yang menjadi baik, bisa membuat lapangan pekerjaan baru. Jangan pernah mengecilkan sebuah pekerjaan karena efeknya kita yang nentuin. Benar banget. Oke, Mas Aris, makasih banget udah mau ngobrol panjang lebar tentang dunia jurnalistik, terutama otomotif ya. Karena dari pengalaman yang udah panjang banget dan juga profesi sampingan sebagai hobi ya. Oke. Ya, demikian sahabat DP, terima kasih sudah menyimak Insiders episode kali ini tentang wartawan otomotif, dan jangan lupa saksikan Insiders episode berikutnya. Salam.